di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Hanya dalam waktu 48 jam setelah ban pesawat Presiden Prabowo menyentuh aspal Jakarta, dunia sudah berubah. Israel pada akhirnya menyerang Iran, pemimpin tertinggi Iran tewas, dan Donald Trump menyatakan perang terhadap Iran. Timur Tengah kembali membara, dan yang paling ditakuti oleh pasar global adalah Selat Hormuz pada akhirnya ditutup oleh Iran. Namun di tengah kepanikan global di mana harga minyak dunia diprediksi akan menembus angka yang tidak akan masuk akal, Indonesia justru berdiri tenang di sini. Mengapa? Karena 36 jam sebelum peluru pertama ditembakkan, sebuah tanda tangan di Washington telah mengubah keadaan. Teman-teman, ketika berita perjanjian impor minyak dari Amerika senilai 253 triliun pecah, gelombang kritik menghantam Pak Prabowo dari dalam negeri. Prabowo dituduh mengkhianati janji swasembada energi. Para pengamat meneriakan narasi Indonesia sudah dijual ke Amerika. Namun, mereka lupa satu hal, bahwa dalam geopolitik, swasembada bukan berarti menutupi diri, melainkan memastikan pasokan tidak bisa diganggu oleh musuh. Prabowo memahami bahwa Selat Hormuz adalah leher energi dunia. Sekitar 20-30% pasokan minyak global melewati celah sempit tersebut. Begitu Iran menutupnya, minyak dari Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab terkunci di dalamnya. Nah, dengan mengunci kontrak senilai 253 triliun dengan Amerika Serikat yang merupakan produsen minyak terbesar dunia dan tidak bergantung pada Selat Hormuz, Prabowo melakukan perlindungan nilai minyak. Indonesia sudah mengamankan harga tetap di tengah ketidakpastian harga minyak yang akan terjadi ke depan. Saat negara tetangga harus menaikkan harga BBM misalnya sampai dengan 200%, Indonesia sudah memiliki cadangan aman. Komitmen pasokan ini secara otomatis membuat Amerika Serikat berkepentingan menjaga jalur logistik menuju Indonesia agar tetap aman dalam kondisi bagaimanapun nantinya. Langkah paling cerdik Pak Prabowo adalah bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump. Di mata pengkritik, ini dianggap mengekor kebijakan Amerika dan Barat. Namun, secara taktis teman-teman, ini adalah posisi inside man. Menjadi anggota Board of Peace berarti Indonesia memiliki akses informasi intelijen tingkat pertama yang langsung di meja perundingan. Inilah alasan mengapa Prabowo tampak tahu duluan bahwa perang ini pasti akan meletus. Prabowo tidak hanya bertamu pergi ke Amerika kemarin. Ia sedang berunding di meja di mana keputusan perang dan damai dibuat di sana. Bayangkan begini teman-teman, ada kebakaran besar di sebuah kampung. Sebagian besar orang baru sadar saat api sudah di depan pintu. Tapi Prabowo adalah orang yang sudah membayar ke pemadam kebakaran 2 jam sebelum api muncul karena dia sedang mengobrol dengan orang yang memegang korek api. Dan saat ini yang memegang korek api dunia itu adalah Donald Trump.
Kini dunia menoleh ke Jakarta. Dengan ditutupnya saluran komunikasi antara Washington dan Teheran, dunia membutuhkan jembatan. Indonesia adalah aset strategis karena dua alasan berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara muslim terbesar. Karena itu Indonesia memiliki legitimasi moral di mata rakyat Iran. Yang kedua, Indonesia adalah anggota Board of Peace. Indonesia bisa memiliki akses langsung ke meja kerja Donald Trump. Kesediaan Prabowo untuk terbang ke Teheran di tengah desing rudal adalah langkah berisiko tinggi namun dengan imbalan yang luar biasa nantinya. Jika mediasi ini berhasil meredam eskalasi di Timur Tengah, bahkan meredam Perang Dunia Ketiga, Indonesia resmi menjadi the great mediator di abad ke-21 ini. Jika dulu kita hanya menjadi penonton di lapangan, hari ini Indonesia di tangan Pak Prabowo adalah wasit yang memegang peluit. Tanpa bergabung ke BOP, kita hanya akan dianggap sebagai pendukung oleh Iran. Dengan posisi sekarang, kita adalah penerjemah yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Bagi mereka yang mengejek Prabowo karena mabuk pesawat atau menjual kedaulatan ke Amerika, kenyataan pahit di lapangan akan menjadi jawaban yang bisa membuat mereka bungkam, teman-teman. Mereka mengkritik, kenapa tidak pakai minyak di dalam negeri saja? Tapi faktanya produksi minyak dalam negeri atau lifting belum mencukupi kebutuhan nasional yang terus bertumbuh. Sementara pada saat yang sama, menunggu swasembada energi seperti yang dijanjikan Pak Prabowo secara total di tengah ancaman perang dunia itu adalah bunuh diri, teman-teman. Lalu ada orang yang mengkritik, Indonesia di tangan Prabowo sudah menjadi antek Amerika Serikat. Faktanya, menjadi sekutu strategis Amerika dalam urusan energi sambil tetap menjadi sahabat Iran dalam urusan perdamaian adalah puncak dari diplomasi politik bebas aktif Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Teman-teman, tahun 2026 tidak lagi menghargai negara yang hanya bisa bersikap netral tanpa adanya kekuatan. Prabowo sedang mempraktikkan realnya politik dunia. Ia sadar bahwa moralitas dalam politik luar negeri harus didukung oleh ketahanan perut dan dalam hal ini adalah energi. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran adalah langkah putus asa yang akan menghancurkan ekonomi banyak negara, teman-teman. Singapura, Jepang, Korea Selatan pasti akan sangat terdampak di sini. Namun Indonesia berkat perjanjian 253 triliun itu memiliki napas yang setidaknya bisa bertahan cukup panjang ke depan. Yang jelas langkah Prabowo ke Iran jikalau memang itu nanti terjadi bukan sekadar kunjungan kenegaraan. Itu adalah misi penyelamatan dunia dari Perang Dunia Ketiga. Setelah itu pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto pernah menyinggung perang antara Iran dan Israel dan kaitannya dengan perekonomian dunia. Situasi yang digambarkan Presiden itu pun berkaitan dengan kondisi perang yang memanas antara Iran, Amerika Serikat yang saat ini tengah berlangsung. Dan saya lihat dan saya yakini dalam 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Dan yang jelas teman-teman, Indonesia tidak hanya aman secara energi, tetapi juga menjadi pemimpin de facto di panggung politik global. Itulah bedanya strategi bernegara yang dilakukan oleh politisi dan negarawan. Politisi hanya memikirkan pemilu besok pagi, tetapi negarawan memikirkan bagaimana rakyatnya tetap bisa menyalakan kompor saat dunia diambang kiamat perang. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Lion Flight Indonesia One. This is President Prabowo Subianto of Indonesia. I would like to thank you and your flight for receiving me, for escorting me.
and please pass on to your commanding officer and His Majesty how pleased I am to be back here in Amman in Jordan. Thank you very much, Lion Flight. This is Indonesia One. Once again, Ramadan Mubarak. Wish you all the best in this holy month.